Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu as-sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani fi kitabihi qawaid asasiyah fi usulil fiqh. Thumma al-muradu bil ilmi huwa ilmul makhluqi wa huwa yanqasimu ila daruriyyin wa muktasabin. Dan ilmu yang kita maksud tadi, jadi sebelumnya itu kan kita bahas apa itu ilmun, apa definisi dari ilmun. Yang dimaksud ilmun itu yang ada di sini tadi namanya ilmun manusia, pengetahuan manusia. Kenapa? Karena pengetahuan Allah itu definisinya ada di kitab tauhid biasanya. Wasifatun, definisi ilmun fi sifatillah, wasifatun azaliyatun yang kashifu bihal asya. Ada pengetahuan yang bukan sifat zat pada Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan sifat tersebut semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma yasqutu min waraqatin wala habbatin, apa itu di ayatnya itu? Semua la yakhfa 'alallahi syai'un la fis sama' wala fil ard. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Nah, itu kalau kita bicara ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah ilmu manusia. Jahil murakkab. Jahil murakkab. Yang mana? Yang tadi itu jahil murakkab. Yang itu mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikat. Fal awwalu, jadi ilmu ini terbagi dua, ilmun daruri, ilmun muktasab. Apa perbedaan dari ilmun daruri wal muktasab? Ilmun daruri adalah pengetahuan yang mau tidak mau kita harus tahu. Kalau kita ambil gula lalu dicicipin tuh gula, berarti mau tidak mau kita itu akan merasakan manis. Oke kan? Jadi pengetahuan kita akan manisnya gula, apa butuh mikir panjang, ini gula ini manis atau enggak ya? Gitu. Apakah butuh pikir panjang seperti itu? Nah, tidak usah. Nah, jadi pengetahuan yang tidak butuh mikir panjang itu namanya doruri, ya, ilmun doruri. Ada api atau ada bara api, dipegang tuh bara api. Tentunya kita secara otomatis begitu nyentuh langsung kerasa tuh panasnya, ya kan? Jadi pengetahuan kalian akan panasnya bara api itu apakah membutuhkan pikir panjang? Tidak. Jadi pengetahuan kalian tuh akan panasnya bara api itu adalah pengetahuan yang bersifat daruri. Nah, ini yang dimaksud ilmu daruri. Fal awal yang dikatakan ilmu daruri huwa alladzi la yahtaju fihi ila nadharin wastidlal, adalah pengetahuan yang tidak membutuhkan nazar, memikirkan, dan juga tidak butuh mencari dalil. Wa summiya daruriyan, dikatakan ilmu daruri li'annahu la yumkinu lil insani daf'ahu, karena seorang tidak bisa menolak pengetahuan tersebut, mau tidak mau harus terjadi, ya, selama panca inderanya itu masih normal, ya. Pas megang api, bara api misalkan, mau tidak mau harus merasakan panas, ya, mau tidak mau. Jadi mau tidak mau dia harus mengetahui bahwasanya api ini panas, ya. Ini seorang ini tidak bisa menolak pengetahuannya. Wadzalika, contoh ilmu daruri adalah kal ilmil hasil bi ihdal hawasil khams allati hiya hasatus syam wadzauq wal lamas was sama' wal basar. Adalah pengetahuan yang dihasilkan dengan panca indera yang 5, yaitu syam, indera pencium, indera zauq, ini apa? Mencicipi itu. Indera al-lamas, meraba, wasama, mendengar, wal basar, melihat. Jadi begitu kita melihat ada orang di depan, langsung mau tidak mau kita tahu, oh ada orang di sini. Fa innahu yahsulul ilmu bi mujarradil ihsasi biha.
fa innahu yahsulul ilmu bi mujarradil ihsasi biha. Maka itu pengetahuan yang dihasilkan dari panca indera yang 5 ini begitu nyentuh, ya, begitu terjadi langsung kita mendapatkan pengetahuan. Kalau api Nabi Ibrahim itu gimana? Kan katanya dingin. Kuni, kata Allah Subhanahu wa taala, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, di sini perlu kita tekankan bahwasanya api itu semuanya panas. Dan panasnya api itu karena siapa? Apakah karena zat dari api itu atau karena dari Allah? Di sini menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah, panasnya api itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalian ketika makan itu merasa kenyang kan? Yang membuat kalian kenyang itu apakah makanan yang kalian makan atau Allah Subhanahu wa taala yang membuat kalian kenyang? Jawabannya adalah Allah. Allah yang membuat kalian kenyang. Ya. Jadi makanan ini hanya ada sebagai wasilah. Allah Subhanahu wa taala bisa membuat kita ini kenyang tanpa makan. Tapi itu bukan sunnatullah. Karena sunnatullah fil kaun, sunnatullah di muka bumi ini, apabila seorang ingin kenyang ya harus makan. Ini sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang membuat api itu panas adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di waktu kejadian, ini kata Allah Subhanahu wa taala, kuni bardan wa salaman. Api yang panas akan berubah jadi dingin. Ini tidak bisa dikiaskan pada situ, pada apinya Nabi Ibrahim. Karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan pada yang lainnya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa tsani ay ilmul hasil bil iktisab. Al ilmul hasil bil iktisab huwa ma kana mawqufan ala an-nadhari wal istidlal. Ilmu yang kedua itu adalah ilmun muktasab. Ilmun muktasab itu adalah ilmu yang kita dapat dari memikirkan, mencari dalil. Wa dzalika kal ilmi bi anna al-alama hadis. Seperti pengetahuan bahwasanya alam ini hadis. Ya, pasti daruri, semuanya itu daruri. Wal istidlal talabud dalil liyuaddi ilal matlub. Jadi yang dikatakan istidlal adalah mencari dalil agar kita sampai pada tujuan. Nah, kalau kita misalkan ingin menuju suatu tempat, tapi kita tidak tahu arah rute dari perjalanannya, maka kita mencari rute, mencari di Google Map misalkan. Nah, itu namanya istidlal, mencari dalil agar kita mencari petunjuk agar kita nyampe pada tujuan. Wad dalil, yang dikatakan dalil adalah huwa al-mursyid ilal matlub, suatu yang menunjukkan pada apa yang kita tuju. Wa hadza 'indal mutakallimin wa amma 'indal usuliyin fad dalilu ma yumkin at-tawassulu bi sahihin nadhari fihi ila matlubin khabariyyin. Ini menurut ulama usul fikih. Jadi yang dikatakan dalil adalah sesuatu yang bisa menyampaikan kita pada apa yang kita inginkan. Contoh, ini kita contohkan di fikih. Apa hukum witir? Apa wajib, apa sunnah hukum witir itu? Jadi prosesnya seperti ini. Jadi ulama mujtahidin ingin mengetahui hukum witir itu apa wajib, apa sunnah. Sehingga mereka akan mencari dalil. Nah, mereka itu memikirkan antara satu dalil dengan dalil yang lain. Lalu bisa dikatakan Nabi SAW itu pernah sholat sunat di atas kendaraan. Ini premis pertama. Premis kedua, dan Nabi SAW tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Nah, jadi saya ulangi lagi, mungkin ada keliruan di sini. Premis pertama, Nabi SAW itu pernah sholat witir
ya pernah sholat witir di atas kendaraan gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat witir di atas kendaraan. Premis pertama. Premis kedua, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Berarti artinya sholat witir itu tidak wajib, sunnah. Jadi ini yang dikatakan dengan matlub khabari. Allahumma sholli ala sayyidina. Sesuai dengan definisi para ulama, yang dikatakan alam itu kullu ma siwallah wa sifatihi. Selain Allah dan sifat-sifatnya itulah alam. Jadi kita ini termasuk alam. Jadi apa yang ada di sekitar kita ini namanya alam. Malam ini bagian dari alam, siang bagian dari alam. Nah, tadi kan malam, sekarang sudah berubah. Perubahannya ini baru atau sudah lama? Atau qadim istilahnya? Pasti menjawab baru. Berarti bisa disimpulkan alam ini baru. Jadi ini butuh mikir. Allah. Sholat duha itu adalah anjuran atau bisa dikatakan kesunnahan. Wan nazar huwa al-fikru fi halil manzur fihi li yuaddi ila al-matlub min ilmin aw dhannin fa muaddan nazari wal istidlal wahid. Adapun yang dikatakan dengan nazar, nazar itu adalah memikirkan. Jadi tadi di definisi ilmun muktasab yang tidak butuh nazar. Nazar itu apa? Nazar itu adalah memikirkan apa yang ingin dipikirkan. Itu namanya nazar. Wadzan, nah kita sudah sampai di pembahasan adzan.